Saya lagi koordinasi agar maju dulu ke Patian, nanti terakhir kata Bu Amel, Pak. Saya sampai jam 12 ya? Saya lagi koordinasi ya, Pak. Tapi saya sampai jam 12 itu ya? Ya, Pak. Di jadwal 12.30, Pak. Hah? 12? 30. Oh, 12.30 ya? Berarti nanti istirahat, rehat sholat gimana tuh? Mundur 30 menit, Pak. 30 menit ya? Oke. Ya. Nanti tergantung Bu Dedi nih gimananya ya. Siap. Pakai masker, saya batuk kamu. Ini rehabilitasi ya. Ini terkait tidak hanya logistik sebenarnya. Saya akan cerita dulu. Sendai framework. Ini disaster ya. Bedanya disaster dengan emergency. Ya. Apa itu disaster, apa itu emergency? Kegawat daruratan. Coba mana yang bisa dikatakan disaster, mana? Apakah ini masuk disaster? Apakah ini masuk disaster atau emergency? Dikatakan disaster mana? Apakah ini masuk disaster? Tapi ini belum tebakan. Tebakan nanti 20-30 menit ke depan. Tanggal 12 kita bahas sembari relaksasi. Yang dikatakan ini adalah cuma membahayakan satu orang. Ini cuma satu keluarga. This is not disaster. Jadi ini tidak disaster. Yang dikatakan disaster itu adalah affected community. Nah, ini kata WHO. Kata kuncinya adalah berdampak pada masyarakat. Terus masyarakat tidak berjalan. Ya, ini yang dikatakan bencana. Dan ini juga terjadi pada ternyata kesalahan ada di Undang-Undang Kebencanaan nomor 4 tahun 2007. Sehingga Indonesia definisi bencananya tidak pas. Karena kalau di dalam undang kebencanaan itu satu orang meninggal pun kerugian harta benda itu dikatakan bencana. Padahal itu tidak. Definisi WHO jelas harus berdampak komunitas masyarakat. Kalau banjir itu sebekasi berarti benar. Tapi kalau cuma kebakaran satu rumah, dua rumah itu tidak bencana. Ya. Itu kondisi yang harus dikatakan. Apa prioritas? Kita lihat ada tahapan 4 prioritas di disaster risk reduction yang dibuat oleh PBB, di mana nanti kita berbicara adalah di prioritas yang keempat. Yang pertama itu adalah understanding disaster risk. Ini pekerjaan sebelum bencana. Harus paham masyarakat semua orang terkait kesiapsiagaan bencana, mitigasi dan kesiapsiagaan bencana. Apa risiko bencananya? Mereka harus paham, harus tahu. Jangan sudah tinggal di daerah bencana, nggak peduli bencana, nggak siap-siaga bencana. Udah jelas dia tinggal di daerah banjir, rumahnya dibikin rendah, rumah dibikin tidak tahan banjir, ya sama aja. Itu cari mati, cari celaka. Rumah sudah jelas di daerah gempa, buat rumah nggak tahan gempa. Itu namanya tidak paham dengan resiko bencana. Ya, ini terjadi waktu di Palu saya tanya ternyata masyarakat dia tidak tahu ada bencana tsunami waktu itu. Tapi sebenarnya waktu kejadian itu ada pesta ritual yang dibuat oleh wali kota saat itu dan dilarang oleh para ulama karena berbau syirik. Nah, wali kotanya ngeyel. Katanya ada bencana, cuma dia tidak membayangkan bencana tsunami. Ya, ternyata memang tsunami yang datang. Gempa dan tsunami. Itu pas di hari ritual itu dilakukan oleh wali kota. Setelah itu wali kotanya melarikan diri jauh dari masyarakat takut dikejar. Ada. Caci maki. Ya, jadi penting sekali pemahaman. Inilah tugas kita yang bersifat terus menerus. Iya kali. Ingat, yang tinggal di Bekasi, yang terutama adalah kondisinya apa? Risiko banjir. Ya, Bekasi itu banjir. Ingat apa yang harus ada saat banjir? Nah, ini masuk ke prioritas kedua. Saya ingin disaster risk governance disaster. Ini kepada pemerintah kota, kabupaten, provinsi, pusat, sampai pemerintah desa. Itu harus paham cara bagaimana mempersiapkan kesiapsiagaan bencana.
anggarannya, logistiknya, tempat penampungannya itu sudah beres sebelum bencana. Jangan berpikirnya saat bencana. Itu yang kemarin saya kasih tahu, itu namanya mufakat monyet. Kalau monyet mufakat, nah monyet aja nggak saudara kita, ngapain monyet mikirin? Maka kapan kita mau mikirin monyet? Tapi namanya monyet itu begitu sepakatnya. Pas lagi hujan dia buat, wah ayo nanti hujan reda kita buat rumah ya supaya kita nggak kehujanan lagi. Hujan reda dia udah kemana-mana, lupa. Itu namanya mufakat monyet. Ya, jadi jangan sampai kita seperti itu. Ya, nggak konsisten dengan kesepakatan. Maka apa yang kita harus perbuat adalah perencanaan yang matang akan melahirkan risiko, bahkan dapat mencegah terjadinya dampak bencana yang sangat luas. Ya, jadi penting menata ini yang selalu. Jadi kalau berada di pemerintahan, di manajemen, misalnya di manajemen rumah sakit, kasih tahu rumah sakit harus ada namanya hospital disaster plan. Nah, tadi siapa yang ngajar tuh? Pak Oji ya? Hosdip siapa yang ngajar? Hospital disaster plan siapa? Pak Oji ya? Amel. Pak Oji ya? Amel. Nah, hospital disaster plan itu harusnya memang manajemen yang punya wewenang. Ya. Dan kita yang sudah dapat materi Bu Amel terkait itu, kasih tahu ke manajemen, ke direksi, Pak ini loh, kita dapat pelatihan bencana, harus ada hospital disaster plan. Di puskesmas juga begitu, public health center disaster plan berbasis puskesmas. Apalagi puskesmas yang rawat inap. Puskesmas rawat inap itu sudah layak seperti rumah sakit layanannya. Ya, ini bagi teman-teman yang sudah bekerja. Kemudian prioritas yang ketiga, ini di masyarakat, investing in disaster risk reduction for resilience. Bagaimana kita punya, masyarakat punya ketahanan. Resilient itu ketahanan pangan, ketahanan obat, ketahanan rumah, itu semua sudah ada sebelum bencana. Ya, udah jelas Bekasi itu banjir setiap tahun. Apa yang harus kita perbuat? Mau pindah rumah nggak mungkin, mau pindah tempat, mau pindah kerja, tidak semudah itu. Paling mudah adalah kita hadapi, kita tunggu banjir dengan lebih siap. Caranya apa? Kalau seandainya saat banjir kita masih bisa menempati rumah, maka kita tempati rumah, dan kita kekurangan air, maka airnya disediakan, galon-galon air dibanyakin di rumah. Galon itu juga bisa berfungsi sebagai pelampung. Itu namanya resilient. Di dalam galon ada air bersih. Kalau kita tidak sanggup memodifikasi atau merenovasi rumah yang tahan banjir, dan dia cuma memang ini, itulah sesuai kemampuan. Ketahanan itu adalah sesuai dengan resources, sumber daya, dan kemampuan keluarga dan masyarakat. Jadi nggak dipaksakan, Bu, ini rumah ibu banjir, ibu harus jual rumah, jangan tinggal di sini, cari yang lebih tinggi. Oh, ibu nggak mau pindah, ibu harus bangun rumahnya lantai 2, boro-boro mau pikirin lantai 2, makan harian aja belum tentu bisa, cicilan hutang pun masih banyak. Nah, ini terkadang ahli-ahli itu tidak melihat secara realita kondisi masyarakat. Saya selalu bilang kalau orang lakukan askep di keluarga, jangan paksakan ibu. Kalau ibu hamil, mandi susu supaya anaknya sehat, tumbuhnya bagus. Boro-boro minum susu, ya makan hariannya aja susah. Suaminya habis di PHK, utangnya lagi numpuk. Sabar. Kemarin suami ibu bekerja. Sabar. Oh iya, dalam bekerja. Kemarin kayaknya ya. Jangan salah loh, ada namanya miskin situasional. Sabar. Lihat rumah-rumah klaster yang bagus-bagus di Bekasi sama di Karawang, Cikarang itu, klaster belum tentu mereka punya duit ini. Ya, cicilan rumahnya 15 juta sebulan. Biasanya sebelum pandemi penghasilannya gajinya 30 juta, kuat dia bayar 15 juta. Karena dia masih kuat, akhirnya beli cicilan mobil 5 juta sebulan, udah 20 juta sebulan cicilannya doang. Gajinya 30 juta, pas pandemi gajinya dipotong.
30%, tinggallah 20 juta. Semuanya hanya untuk bayar cicilan. Untuk makan cari nggak tahu lagi gimana caranya. Sudah tinggal di rumah mewah, mobilnya sudah mewah, tapi kagak ada duit. Itu banyak terjadi hari ini di zaman pandemi. Tapi kalau orang itu diajarkan resilient dan biasa hidup di saat krisis, maka dia tidak akan panik. Ya, nah ini ingat. Dan ini bukan sesuatu hal yang tidak mungkin terjadi. Ini sudah kita lihat dan ada beberapa kejadian yang terjadi. Jadi resilient itu adalah ketahanan sesuaikan dengan kemampuan kita. Jauh lebih baik menabung daripada berhutang, ya. Maka menabung makanan, menabung logistik, ya. Jadi kalau kita tinggal jauh di perumahan-perumahan itu, jangan tiap hari ke pasar. Biasakan kulkasnya 2, freezernya ada 1, makanan kita cukup tahan bisa sebulan kita taruh. Jadi kita nggak ke pasar bolak-balik, ya. Jadi sekali belanja, bulan gajian, ayo belanja, udah untuk stok sebulan, ya. Paling tambahan variasi doang. Itu namanya resilient. Jadi kalau ketika banjir, kita udah punya stok makanan, ya. Nah, jadi biasakan seperti itu resilient. Kalau kita ada duit, kalau nggak punya duit, sesuaikan tadi kemampuan kita, apa yang kita bisa. Ya kalau mungkin bisa tanaman di depan rumah, ya untuk tahan itu ya udah tanam singkong, ubi di depan rumah, pas banjir udah itu aja dicabutin. Buat kolam, akuarium jangan isi ikan koi. Ikan koi nggak susah untuk dimakan, nggak biasa dimakan orang. Akuariumnya isinya apa? Isi lele, isi nila, isi ikan patin, ya yang hidup-hidup itu. Jadi kalau lagi krisis pangan, diambil aja isi akuariumnya untuk dipotong dimakan, ya. Gitu. Jangan pelihara burung parkit, burung perkutut, lovebird, harganya mahal-mahal. Kalau kelaparan, nanti nggak bisa dimakan tuh burung, ya. Lovebird harganya mahal, ya. Burung murai harganya jutaan, itu bukan ketahanan pangan, bikin ribet, ya. Maka yang dipelihara apa? Kalau mau melihara burung juga, pelihara burung sawah, pelihara burung merpati, burung dara, ya. Burung dara kalau lagi kita butuh makanan udah tinggal ditangkap satu burung dara bisa dimakan, ya. Itu namanya ketahanan pangan, ya. Kalau saya pernah tuh melihara akuarium, udah kasihkan patin tuh, ikan nila. Nanti kalau udah bosan meliharanya tinggal diambil, dipotong, dimakan udah, digoreng enak, ya. Jadi inilah resilient yang harus kita inginkan. Sehat, bergizi, tidak mesti mahal. Banyak makanan-makanan murah yang ada di sekitar kita, ya. Biasakan kita punya stok cadangan makanan di rumah. Itu namanya resilient, ya. Nah ini tadi. Kemudian yang keempat adalah essential disaster preparedness for effective response and will back better. Di prioritas yang keempat ini kesiapsiagaan dan plus bagaimana kita recovery cepat, ya, rehabilitasi, ya. Jadi kalau kita lebih siap siaga, maka pas recovery juga akan cepat berlalu. Nah, ini tadi, ya, tidak akan ada sebuah pekerjaan yang sudah terbiasa kalau seandainya kita tidak akan terjadi, sesungguhnya tidak akan banyak yang terjadi dampak, ya. Ini fase tahap pemulihan dia selalu berada. Jadi pemulihan ini nanti akan lanjut lagi dengan mitigasi, dia berputar selalu begitu. Ini yang sangat disayangkan hari ini, pemahaman Pemda itu masih banyak, dia tidak simultan begini. Kasus tsunami Aceh memberikan pelajaran, udah nggak ada lagi, ya, masyarakat dikasih pembelajaran itu. Kemudian di Lombok juga, ya, tidak ada lagi pemulihan, di Palu juga begitu. Nah ini yang disayangkan. Jadi kalau terjadi lagi di daerah itu bencana, mereka nggak siap. Ya, ini kemarin udah. Apa yang harus kita perhatikan di dalam pasca di pemulihan bencana? Semua ini harus kita perhatikan, ya. Kesehatannya, ketahanannya, ini administrasi hukum, kemudian keuangan, transportasi, telekomunikasi, energi, food, water. Jadi banyak amat ya yang kita perlukan. Banyak, cuman bukan pekerjaan kita semua. Makanya kita tadi, I'm not Superman, but I am,
ya we are super team. Kita itu super team. Butuh apa kadang-kadang dia tidak terpikirkan, kita punya ide tapi kita nggak bisa cari ahlinya. Ya, kemarin yang saya lihat adalah banyak tidak bekerja secara simultan, secara bersama. Jadi waktu gempa Lombok itu ada ahli bangunan yang datang, teknik sipil melihat kondisi bangunan layak atau tidak. Ya, ini sangat penting ternyata. Tidak semua bangunan harus dirobohkan. Ya. Jadi multi sektor approach namanya pendekatannya. Ya, ini tadi yang pemulihan yang kemarin kita cerita. Ya. Oh, ini sudah ya. Oh, sudah, terima kasih aja. Maaf ya. Saya cari slide lagi. Ya. Pemulihan. Mana ya? Bentar ya. Nah, suara Mama Dede lagi berceramah ya. Kita dengerin dulu. Ya, bentar. Sembari saya mencari materi. Mudah-mudahan masih ada. Jadi apa yang kita lakukan dalam pemulihan itu adalah secepatnya pemulihan terjadi supaya masyarakat bisa cepat kembali seperti semula. Kemudian juga meri teri prem kahane hai mushkil do lafzon mein ya bayana ho pahe teri meri teri prem kahane hai mushkil do lafzon mein ya bayana ho pahe. Teri meri teri prem kahane meri. Siap-siap paling lama sejam, siap-siap. Kyu udah duluan nih. Kyu cuma 5 menit. Wajar, silakan cewek. Enggak. Kyu udah kayak gini, udah siap. 2 jam loh siap-siapnya. Bang, judul lagu lo Terry Mary Terry nggak jelas dah, sumpah. Oke, sip. Ya. Nah, kita ini kan. Saya nggak tahu nih, lali saya tadi. Mari teri prem. Ini tentang seni framework tadi ya, yang kita cerita. Suami ngemper di lantai di mall. Kita lihat ya di dalam Suami ini dalam penanganan bencana. Pertama adalah ya yang terjadi yang harus kita kurangi adalah disaster mortality.
Jadi kematian karena bencana. Kemudian dampak orang yang bisa kita tekan jumlahnya. Nah, ini dari segi ekonomi, ini karena PBB yang buat. Kemudian kerusakan infrastruktur bisa diminimalisir. Kemudian yang ditingkatkan adalah kemitraan, ya. Kemudian yang siap siaga dan kemitraan, kemudian adanya sistem early warning service pada ini, ya. Nah, dalam penanganan bencana tadi, pemulihan itu tetap kita harus pandai mengatur semua sistem yang ada ini, bagaimana pasien bisa dievakuasi sampai dia termasuk kepada penanganan di tempat penampungan, tempat pengungsian, yaitu namanya shelter yang jangka panjang, dan mendapat pelayanan yang optimal sehingga kita dapat melakukan tindakan-tindakan pemulihan dengan baik. Nah, ini yang dilakukan pada tindakan pemulihan, yaitu trauma healing, relokasi, ya, build back better, kemudian relapse prevention, ya. Apa yang kita inikan di dalam posisi 3 ini, trauma healing, yaitu bagaimana kita selalu memberikan penguatan secara psikososial, psikologis kepada pasien, pada korban, pada keluarga, pada anak-anak dan lansia selama fase rehabilitasi. Kemudian kalau seandainya tidak mungkin untuk dipertahan, dia itu yang ceritanya harus direlokasi. Itu yang kemarin saya ceritakan, bagaimana relokasi itu mesti ada. Tapi kalau seandainya relokasi itu harus tetap memperhatikan kultural, sosiologi, antropologi, maka kajinya harus integral, harus sistemik supaya tahu dampaknya bisa diminimalisir. Ya, orang kalau stres di rumah yang baru nggak bisa beradaptasi sama aja, ya. Tapi kalau orang dia bisa beradaptasi dalam kondisi apapun, ya lebih enak. Tapi banyak orang nggak bisa beradaptasi seperti itu. Pindah rumah aja susah, ya, nggak mau, biarlah ngontrak, yang penting dekat sini. Nah itu. Jadi kemarin itu solusi waktu banjir Kampung Pulo, akhirnya dibuat rusunawa di dekat situ juga. Kampung Pulo bisa ditata, Ciliwung jadi bersih, mereka tinggal di rumah yang layak seperti apartemen, walaupun namanya rusun tapi layaknya sebuah apartemen. Rusunawa sekarang bukan kayak rumah susun zamannya Soeharto dulu. Rumah susun zaman Soeharto itu kalau mau lihat di Klender tuh, ya, nggak ada lift, ya, rumah 4 lantai, ya. Tapi dikira itu rumah susun itu anak orang-orang miskin, ternyata banyak mobil mewah pakai AC juga tuh, ya, di rumah susun Klender itu. Nah, build back better, kembali masyarakat diberikan stimulan, difasilitasi untuk dia bisa kembali beraktivitas ekonominya. Jangan sampai dia harap gini. Hari ini Malaysia itu masih melockdown sampai tanggal 14 Juni. Jadi kalau di lockdown sampai tanggal 14 Juni, masyarakat tidak bisa ngapa-ngapain, ya, tidak boleh bergerak lebih dari 10 kilo, tapi setelah itu dipulihkan kembali supaya sebenarnya memutus mata rantai COVID itu. Apakah bisa, apakah tidak. Banyak negara-negara Eropa lockdownnya berkali-kali. Nah, Indonesia juga hari ini terjadi peningkatan. Saya barusan ketemu dengan Direktur Utama Rumah Sakit Swasta yang besar di Jakarta. Ternyata terjadi peningkatan, tapi masih ada kok, katanya. Ya udah, nanti kita tinggal manfaatkan. Ya. Kemudian relapse prevention. Relapse prevention ini artinya mencegah terjadinya kasus yang sama, kerugian yang sama di kejadian berikutnya. Ya, sebodoh-bodohnya keledai pun nggak mau terperosok lubang 2 kali. Kalau seandainya kita dapat masalah yang sama 2 kali dan merasakan kesalahannya bahkan lebih parah lagi, maka kita lebih bodoh dari keledai. Ya, menjelang saya ini, Pak Indra, saya cari materi dulu nih, lupa saya di mana naruhnya. Coba bisa nggak Pak Indra handle dengan relaksasi Pak Indra atau teka-teki? Pak Indra. Pak Indra. Ya, Pak. Siap, Pak Budi. Mohon di handle sebentar ya, 5 menit untuk relaksasi, 10 menit. Saya lagi ini.
mencari materi saya tadi di mana naruhnya nih. Siap. Saya coba uji konsentrasi lagi Pak Budi karena Ya, udah siang silakan. juga nih. Oke, rekan-rekan. Tadi pagi yang belum gabung pasti nggak tahu nih. Ya kan? On kamera semua, on kamera semua. On kamera semua. Oke, uji konsentrasi ya. Tolong didengarkan clue dari saya. Masih sama dengan yang tadi pagi. Kalau yang tadi pagi nyimak pasti sudah bisa nih. Oke, ikuti apa yang saya lakukan. Banyak yang kejebak nih. Ikuti apa yang saya lakukan. Oke. Tutup matamu. Pegang hidung. Pegang hidung. Kata Ayo kuncinya pegang yang hidung. dilakukan. Pegang hidung. Yang dilakukan kata Cluenya kuncinya. adalah Bukan yang betul sekali, banyak yang salah bukan nih. yang Aduh. disebutkan kata kuncinya. Bukan yang disebutkan Pak Indra, tapi yang dilakukan. Betul, Ya, Pak itu kata Budi. kuncinya tuh bocoran. Banyak yang nggak konsen juga, Pak. Oke, satu lagi ya, saya coba nih. Ikuti apa yang saya ucapkan. Ikuti apa yang saya ucapkan. Pegang hidung. Pegang hidung. Wah, pinter semuanya. Oke, konsentrasinya masih bagus ini Pak Budi. Oke. Ah, udah mulai bagus ya. Wah, alhamdulillah Saya butuh 5 menit sudah lagi, mulai Pak. bagus konsentrasinya nih. Sudah siap Pak Budi? Nah, butuh 5 menit lagi, 5 menit. Oke, siap. Kita masih uji konsentrasi lagi ya. Ikuti apa yang saya ucapkan. Ikuti apa yang saya ucapkan. Pegang mata. Ih, pinter-pinter semua. Oke. Ikuti apa yang saya lakukan. Pegang hidung. Ada yang malu-malu nih kayaknya, setengah-setengah. Oke. Oke. Ikuti apa yang saya lakukan. Ikuti apa yang saya lakukan. Pegang telinga. Masih ada yang salah ya. Oke. Ikuti apa yang saya ucapkan. Pegang mata. Nih Mbak Dwi nih, Dwi Wina tadi ragu-ragu kayaknya ya. Udah bawa ke rambut, langsung ke mata. Oke. Oke. Ikuti apa yang saya ucapkan. Ikuti apa yang saya ucapkan. Pegang rambut. Iya benar. Bentar, semuanya terdeteksi di kamera saya sini, semuanya benar ya. Alhamdulillah konsentrasinya masih bagus, tapi nggak tahu yang kameranya on off kamera itu saya nggak tahu tuh wajahnya gimana. Belum dikasih hadiah ya. Saya janji nanti ada teka-teki hadiah 3 orang ya. Sangat murah. Yang penting ikuti materi saya sampai selesai. Nanti pertanyaan di ujung nanti. Saya janji bukan PHP juga sih yang kemarin karena nggak jawab sih, nggak dapat pertanyaannya. Pak Budi, mohon maaf. Ini sampai 11.30 nanti Isomaya maju Pak Budi. Oh gitu ya. Saya sampai 11.30. Nanti penugasan. Berikutnya penugasan Ibu dan Pak Budi bareng dalam satu ruangan, dalam ruangan utama ya. Oke, sip. Oke, saya ini kan dikit ya. Kita teruskan. Ya, ini ada nanti 3 pertanyaan yang nanti akan dapat hadiah
pulsa 50.000 cash dari saya. Ya. Nanti tinggal nih siap-siap ya, konsentrasi penuh menjelang terakhir, nggak PHP insya Allah. Pertanyaannya saya buat semudah mungkin agar dapat mendapatkan hadiah. Yang penting ikut sampai akhir. Ini tadi masalah pendekatan di penanganan pemulihan itu adalah bagaimana dia terencana, rapi, sistematis, dan kompleks apa yang kita lakukan. Sehingga di dalam pemulihan bencana yang kita lakukan adalah mengumpulkan data sebanyak mungkin. Jadi sekarang isu data itu sangat penting sekali. Contohnya kemarin BPJS Kesehatan ternyata datanya dikasih kemana-mana bocor. Ya, di WA kita nongol tawaran apa-apa. Bisa jadi handphone kita, data kita udah dikasih BPJS. Ada kemarin dari data KTP juga dikasihkan. Nah, ini yang membuat ini sempat diprotes. Intinya data itu sangat penting. Dengan data kita bisa berbuat apa saja. Ya, maka data yang pada pasien bencana juga sangat penting. Nah, inilah data. KSMB yuk. Kemudian melakukan evaluasi terhadap respon praktek perawat selama bencana. Apa yang sudah kita lakukan? Apakah efektif? Apakah bermanfaat? Apakah ternyata menimbulkan dampak baru? Ataukah dia tidak sinergis bertolak belakang dengan tim kesehatan yang lain? Ataukah dia tidak support dengan prioritas skala penanganan yang ditetapkan oleh Kepala BPBD atau BNPB. Ini perlu ditelaah. Kemudian kolaborasinya, apakah dalam ini bisa dimodifikasi atau direvisi masalah kolaborasi, kemitraan, koordinasinya. Maka sebelum jauh, maka evaluasi setiap kegiatan, ada evaluasi berjalan, yaitu selama kegiatan, atau evaluasi di ujung. Jauh lebih baik evaluasi itu adalah evaluasi berjalan, tidak nunggu 1 bulan, tidak sungguh selesai semua. Itulah yang namanya evaluasi selama kegiatan. Setiap saat, misalnya tiap sore ya kita evaluasi, sekali 2 hari kita evaluasi. Itu namanya evaluasi berjalan. Ada juga sebelum evaluasi itu namanya pembinaan, ada pengawasan. Maka inilah peran seorang manajer di kebencanaan. Apa peran manajer? Kalau istilah paling ringannya itu adalah POAC, planning, organizing, ya, actuating, dan controlling. Jadi planning itu merencanakan, organizing membagi kerja, membagi orangnya, actuating adalah bagaimana kita membina dan mengawasi selama kita menjalankan itu supaya tidak terjadi, dan controlling adalah pengawasan kemudian evaluasi tadi. Ya, peran manajer itu. Ya, jadi kalau sudah nurse, yang bagi yang nurse yang S1 nanti jadi manajer, ingat aja POAC, planning, organizing, actuating, dan controlling. Itu paling sederhana, walaupun banyak teori-teori yang lain. Kita rencanakan, kemudian kita buat strukturnya, kita cari orang yang pas, ya, the right man on the right place. Kemudian kita buatkan panduan pelaksanaannya, SOP-nya, tinggal mereka berjalan. Kemudian kita evaluasi selama berjalan dan nanti di ujung. Kalau selama berjalan masih kita bisa perbaiki, maka dia akan diperbaiki. Kalau selama berjalan tidak mungkin diperbaiki, kita ganti orangnya. Kalau seandainya setelah selesai, apakah itu lanjut atau tidak? Nah, itulah yang namanya evaluasi di akhir. Ya, maka ada namanya di dalam kebencanaan itu disaster recovery planning, yaitu bagaimana terintegrasinya pelayanan, perencanaan, pemulihan pasca bencana. Ya, jadi DRP ini mencakup terkait perencanaan recovery seluruh aspek pasca bencana, manusia, Jadwal ibu tetap infrastruktur, sistem, budaya, fasilitas keuangan. Ini yang tadi kita singgung, ya, mana tadi ya? Ini semua mana? Ya ini. Ya. Nah, ini semuanya sudah harus kita rencanakan matang di kepala kita. Apa kaitannya ya kita membahas? Walaupun kita itu hanya di klaster kesehatan atau subklaster keperawatan, tapi ini juga menyangkut semuanya.
karena kita mengkaji respon tubuh manusia, mengkaji kebutuhan manusia, semua terkait dengan manusia. Kita tidak cerita bagaimana cara mengolah menjadi air bersih, tapi kita kasih tahu kebutuhan air bersih masyarakat berapa, apa air bersih yang dibutuhkan, kualitas air bersih mana yang dibutuhkan. Cara membuat fasilitasnya, cara mengolah airnya bukan urusan kita. Kita carikan ahlinya. Kita butuh terkait makanan yang bergizi, mana yang bergizi, mana yang ada potensinya. Tapi bukan kita yang mencari-cari khusus sibuk dengan makanan. Tapi jika kita cari siapa yang bisa memberikan pengadaan makanan yang bergizi. Itu tadi. Energi juga, ya. Kemarin saya cerita, ya, kita bawa genset, ternyata yang dibutuhkan orang bukan untuk menghangatkan makanan, tetapi yang dibutuhkan orang listrik itu adalah untuk mencas handphone supaya tetap eksis, ya, supaya tetap berkomunikasi. Jadi yang antri itu yang ada kalau di saat banjir yang kita alami adalah masyarakat cas handphone, ya. Jadi aneh-aneh kalau di lapangan, ya. Kemarin bagaimana ibu-ibu korban gempa butuhnya pil KB. Kita bawa ke tempat banjir, kita bawa genset dikirain untuk menghangatkan makanan dan minuman untuk bayinya. Ternyata tidak kita temukan, yang ada cuma cas handphone antri sepanjang-panjangnya, ya. Jadi kebutuhan orang adalah handphone hari ini, ya. Itu energi, ya. Terkadang energi sangat dibutuhkan. Komunikasi, transportasi, ya. Sekarang banyak transportasi kalau banjir seperti apa, ya. Apalagi sekarang dengan teknologi drone, ya. Kemarin saya usulkan waktu banjir itu, ya, waktu macetnya dulu Brexit, ya, istilahnya prebes exit waktu mau lebaran 3-4 tahun yang lalu nggak salah. Jadi banyak yang meninggal ketika orang mau pulang kampung, mau lebaran, di prebes exit di tol itu kewalahan sampai puluhan kilo macetnya. Sehingga di sana orang nggak dapat stok makanan, mundur nggak bisa, maju nggak bisa. Dan stok BBM juga habis, akhirnya apa aja dimakan. Dan ada yang meninggal ternyata. Kalau pemulihan multisektornya gimana Pak Budi? Ya, nah di pemulihan multisektor itu tadi pengadaan fasilitas mereka sejauh mana kebutuhan mereka bisa terpenuhi, ya. Kemudian bagaimana fasilitas-fasilitas itu tadi kembali berfungsi secara normal. Kalau seandainya dia banjir airnya nggak bisa, maka dibuatkan sumur yang baru. Kemarin waktu pemulihan di tsunami Aceh, itu sumur-sumur mereka nggak bisa dipakai, maka dibuat sumur bor baru dan airnya asin. Tetapi dengan air asin itu dicari sumber yang tidak asin. Itu yang terjadi di tsunami Aceh dan di Palu waktu itu. Rekonstruksinya ya Pak? Ya, rekonstruksi. Karena kembali kepada ini, pemulihan yang pertama adalah kebutuhan paling penting apa? Kebutuhan paling penting itu adalah kebutuhan dasar, yaitu makanan dan minuman. Itu yang penting dulu. Bagaimana dia dalam kondisi stabil tersedia. Baru setelah itu kebutuhan papan. Orang bisa sanggup tinggal di tenda seminggu 2 minggu. Itu yang terjadi di daerah-daerah bencana. Di Lombok itu orang berminggu-minggu trauma sehingga tinggal di tenda. Tapi akhirnya tenda itu juga bocor, ya, karena dia tidak tahan. Ya, apalagi kalau di daerah-daerah yang suhunya dingin, ya. Kalau suhu yang dingin itu kalau di Aceh itu Aceh Takengon, ya. Itu daerah ketinggian. Kalau di mana ya, Merapi, ya, di Sinabung itu dingin daerahnya di tenda. Nggak mungkin orang tinggal di tenda lama-lama. Tapi itu tidak masuk prioritas yang pertama untuk diselesaikan. Tetap pertama adalah makanan, minuman, satu lagi selimut. Selimut hangat. Biasa itu kebutuhannya itu di pasca bencana. Dan itu harus disediakan sehingga kebutuhan waktu terjadinya fase respon ini terjawab dan bisa terpakai pada saat pemulihan, di mana dalam namanya pemulihan itu adalah build back better namanya, dibangun kembali dengan lebih baik. Fasilitas itu tidak fasilitas temporer tapi dalam fasilitas jangka panjang. Jadi dibuat kalau di Lombok itu sama di Aceh dan juga di Jogja, ya, waktu gempa itu ingat ada namanya rumah teletabis, ya. Itu di Sleman. Jadi kalau berkunjung ke Jogja ada namanya rumah teletabis. Rumah teletabis itu rumah setengah bola, rumah tahan gempa, itu di Sleman. Nah, itu namanya bagian dari pemulihan. Jadi build back better-nya di sana.
Jadi rumahnya dibuat lebih bagus, lebih tahan gempa, lebih unik modelnya. Jadi silakan kalau udah mau jalan-jalan tuh di Sleman dekat bandara Adi Sucipto ya. Adi Sucipto, kemudian dekat Bapolkes. Nah, itu dekat Kalasan itu ada namanya rumah Teletubbies, tempat wisata itu. Ya. Nah, itu dimanfaatkan. Dan di Aceh juga dibuat lagi dalam pemulihan rumahnya. Ya. Kemudian juga rancangan bangunan yang bisa tahan gempa dan fasilitas memadai. Nah, itu dalam fase pemulihan. Jadi yang paling panjang dalam pemulihan itu adalah pemulihan mentalnya, psikososialnya, beradaptasi dengan kondisi yang ada. Ya, apalagi kalau kehilangan orang-orang yang dicintai, ya, kehilangan orang tua, bapak ibunya, ya, walaupun apalagi kalau tinggal sendiri kita nggak bisa ngapa-ngapain, ya, walaupun mungkin kalau si bapaknya istrinya meninggal, anaknya meninggal, dia bisa nikah lagi, tapi tidak semudah apa yang dibayangkan. Pak kan bisa nikah lagi gitu, nggak juga, tidak semudah itu pemulihannya. Ternyata tetap juga ya masa kenangan itu masih pasti diingat, ya. Nah, ini yang penting bagaimana fase pemulihan mental selalu berjalan dengan lebih baik ya supaya dia tetap berjalan. Kenapa? Dia menjalankan kembali pemulihan roda yang normal. Itulah kenapa PBB mengubah meratifikasi dari Hyogo ke Sendai Framework itu di tahun 2015 supaya itu berjalan circle pemulihan tetap berjalan. Ini yang sangat disayangkan di Indonesia. Semua rata-rata pasca bencana pemulihannya tidak 100%, masih menyisakan masalah-masalah, ya, masalah di pemulihan di Lombok yang belum beres sampai hari ini, pemulihan di Palu apalagi, ya, bahkan sudah pun bagus kayak di Aceh dan di Padang ternyata masih banyak menyisakan masalah terkait infrastruktur, terkait edukasi, terkait kesiapsiagaan, itu kembali muternya ke sana. Ya, jadi inilah yang harus kita pentingkan adalah bagaimana kemitraan dalam membangun dalam pemulihan ini supaya lebih baik lagi. Ya, intinya adalah rela prevention, mencegah terjadi hal yang sama, kemudian bisa mengurangi risiko, bisa lebih siaga lagi, dan kita tetap bisa aktif. Jadi saya sangat apresiasi apa yang dilakukan oleh orang Sinabung, orang Simelu, Pulau Simelu dengan smongnya, atau orang di bantaran Kali Ciliwung yang di belakang Pasar Minggu itu, ya, yang di seberang Pasar Minggu, di belakang stasiun di belakang stasiun kereta Pasar Minggu, mereka sudah jauh bagus dalam pemulihan yang sangat cepat. Ini hal-hal yang perlu kita pelajari dan mereka berbasis masyarakat, ya. Juga di Padang ya penggunaan fasilitas masjid yang multifungsi, ya, bagaimana setua speakernya jadi tempat pengungsiannya, tempat koordinasi dan informasinya itu masjid. Jadi di Padang kalau ada yang meninggal sakit, diumumkan lewat masjid, ya, ada gempa, ada apa-apa diumumkan lewat masjid. Ya, ini bagian contoh-contoh yang bagus dalam persiapan dan juga dalam pemulihan yang akan bisa cepat. Intinya pemulihan itu akan bisa cepat diatasi apabila perencanaannya bagus. Kalau perencanaannya, kesiapsiagaan, mitigasi nggak bagus, maka pemulihan akan berantakan. Ya, yang ada di pemulihan hari ini adalah penggunaan anggaran di luar kontrol. Nah, ini yang terjadi di COVID-19 ini. Ya, sudah masuk era new normal. Nah, masih bolak-balik ragu, ya benar enggak new normal? Balik lagi. Ya, kita merasakan ya COVID ini dari bulan Desember sebenarnya, tapi terasa sekali di Indonesia itu dari Maret 2020. Sekarang sudah masuk bulan Juni, ya. Coba bayangkan udah lebih setahun, berapa bulan? Setahun 3 bulan, ya. Setahun berarti 15 bulan kita jalani bersama COVID-19 ini yang membuat kita tidak normal, kita ketemu online, ya. Jadi ada yang kaget. Ya, saya lihat Bapak di online kok begini wajahnya ya, tapi ketemu langsung beda lagi wajahnya gitu kan.
Nggak tahu, saya bilang apakah saya lebih muda 17 tahun ya, apakah saya lebih tua 20 tahun, nggak tahu ketemunya. Katanya beda Pak, ya udahlah. Ya, ini akibat ketemu online ya. Ya, hati-hati ketipu dengan online begini. Makanya ya kalau tampil jangan sampai cuman foto doang ditampilin, kameranya di-on kan. Ya, karena waktunya sampai setengah 12, saya akan ngasih pertanyaan ya. Sebelum saya ngasih pertanyaan, saya buka dulu sesi pertanyaan. Ya, ingat pertanyaan saya ada hadiah 3 orang dengan pulsa 50.000 masing-masing. Ya, ini nggak PHP lagi. Ya, nggak PHP kok. Ya, mudah-mudahan saya senang hati dapat ada yang menang nanti. Silakan, ada yang bertanya sebelum saya bertanya. Ya, mohon maaf tulisannya kecil ya, bener ya, saya lupa tadi gedein. Ya, mohon maaf. Silakan. Ada? Nggak ada ya? Mau pertanyaan ringan, sedang, berat? Ringan. Ringan, Pak. Berarti tidak siap untuk bertanya. Ringan. Siap-siap untuk menjawab pertanyaan ya. Mudah-mudahan kalau nanti kartunya halo, nanti kasih tahu aja. Yang tidak boleh ikut dalam ini adalah Pak Indra, Bu Amel, dan dosen-dosen stikes Bu Dede ya. Mohon maaf ya. Hanya untuk peserta. Tertutup peluang untuk Pak Indra dan Bu Amel. Siap. Tuh. Waduh. Ya. Nah, jadi pertanyaannya ringan. Dalam pemulihan itu ya, yang dibuat oleh PBB itu ya di prioritas yang keempat. Ya, prioritas keempat dalam pemulihan oleh PBB. Ya. Apa istilahnya oleh PBB pemulihan yang jauh lebih baik? Bahasa Inggrisnya apa? Raise hand ya, jangan dibawa dulu. Raise hand. Raise hand nanti saya pilih. Siapa? Saya pilih ya. Zepi Agus ya, silakan. Ya. Baru. Ya, tunggu dulu. Tunggu dulu, belum jawab. Satu lagi, dia 2, kan 3. Satu lagi, ayo. Satu lagi. Raise hand boleh. 2 lagi. Siapa? Ayo. Hidupkan on kamera nih ya. Zepi Agus dulu nih tadi. Oh, itu siapa tuh? Reguler itu apa tuh? Bukan ya? Bukan Zepi Agus ya? Ini siapa nih yang nomor 44? Iya. Saya Pak Zulfiari. Zulfiari. Nomor 44 Zulfiari. Ah, ya. Raise hand ya. Iya, mau jawab ya? Iya, Pak. Ya, satu lagi. Tadi 3. ada Zevi sama Zulfiari, Pak. Ya, satu lagi. 3. Oke, Ya, satu raise lagi hand, siapa? satu lagi. Zilifafiari sama ini satu lagi nih. Hani ya, Hani Alfiani tadi. Udah cukup 3. Agus, kemudian Zilifiari, Nurul ya, kemudian Hani Alfiani. Ya. Silakan Agus jawab. Apa namanya dalam bahasa Inggrisnya? Dalam bahasa Inggrisnya, Pak, will back better in recovery. Kita dengerin dulu, benar nggak ya? Zilifiari, silakan. Apa namanya? Better in. Better in ya, bukan apa namanya? Better yang coklat itu apa namanya? Butter, Pak. Oh, butter ya. Itu mah. Oke, kita coba tanya lagi ke Hani Alfiani. Apa jawabnya? Hani masih di mood. Kameranya. Kenapa? Masih di mood. Ya.
Apa jawabnya? Jawabannya untuk priority keempat itu enhancing disaster preparedness for effective response and to build back better in recovery, rehabilitation, and reconstruction. Ya, lengkap semuanya ya. Tapi kalau di dalam prioritas keempat itu dia tidak hanya karena kita fokus di pemulihan, maka apa yang dikatakan will back better. Tadi bagaimana? Benar semua atau bagaimana? Yang salah adalah Zilifari. Jadi nggak dapat. Cuman dapatnya 2. Agus sama Hani. Tepuk tangan dulu ya. Siap ya. Catat nomor WA saya. Nanti saya kirimin pulsa 50.000. Mohon Ya, maaf Pak Budi, cuma Hani dengan 2 Zefi ya. Selamat 50.000 lagi uang saya. Mentahnya aja Pak Budi. Oh mentahnya ya, kalau mentahnya besok. Bawain gorengan belum digoreng. Ya. Mentah beneran Bu. Kalau yang mentah-mentah itu biasanya kucing yang doyan, ikan mentah, daging mentah. Baik. Ya, dapat 2 ya. Kalau mau pulsa nanti saya kirimin, kalau duit cash besok kita ketemu insyaallah ya. Siap, saya terima. Ya, nomor handphone saya dicatat ya, 11 digit. 0812, yang lain boleh nyatet juga. Ya. 0812 6757. Tapi ingat loh, jangan ngaku-ngaku dapat hadiah ya ke saya. Ada namanya Pak Budi. Cuma 2. 0812 67 ini sambil mengingat konsentrasi. Ya, nggak saya kasih nomor catatannya, diingat. 0812 67 57 644. Ya. 0812 67 57 644. Nomor handphone saya udah lebih 20 tahun nggak diganti-ganti. Yang mikirin, yang cari hutang, cari piutang dengan saya, yang butuh janji saya belum ditagih, masih ada nomornya. Ya. Cukup, terima kasih Pak Indra. Kita kembalikan kepada Indra, tetap semangat dan sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anjing. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Belum rezeki ya Bun. Terima kasih Pak Budi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga materi yang tadi diberikan Pak Budi bermanfaat buat rekan-rekan semuanya ya. Teman-teman, kita untuk isomanya maju ya. Jadi kita isoma sekarang nih jam 11.30 sampai nanti 12.30 sudah masuk lagi di link. Saya mohon sebelum 12.30 sudah masuk ya rekan-rekannya. Paham ya rekan-rekan? Baik Pak. Ada yang mau ditanyakan rekan-rekan? Nanti akan masuk ke presentasi ya Pak Budi. Ya. Hang lagi Pak. Suaranya nggak terdengaran. Saya ini kan kita lupa saya tadi. Benar. Oke, siap. Jam 1 kita jam 1 ya, Bu? Jam 12.30. 12.30 penyajian ya. Oh ya benar tadi 12.30 penyajian. Ya. Oke ya, 12.30 gabung lagi di link Zoom. Ya, Sebelum coba nanti 12.30 sudah gabung. kelompoknya dibuat di ini lagi apakah sudah fix tugasnya ya. Ya. Untuk kelompok sudah ada Pak Budi, tetap satu ruangan. Pak Budi dan Bu Amel nanti ya. Pak Budi, Bu Amel ya. Iya. Oke, siap. Untuk tugas sudah ada juga yang mengumpulkan ke saya, nanti kan presentasi lagi ya Pak Budi ya. Ya. Oke, siap. Silakan yang mau istirahat, yang mau ada keperluan lain sampai 1 jam ke depan kita bergabung kembali. Usahakan sebelum jam 12.30 sudah masuk link ya. Nanti saya woro-woro lagi di grup. Untuk sesi ini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Budi, terima kasih Bu Amel, terima kasih Bu Dede, Bu Puji semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ajaran lagi dia ke sekolah dia. Kapan? Ajaran besok. Bayarannya berapa? 300.
Gratis.